salah seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Hasan Al-Basri ini pernah didatangi oleh salah seorang ibu. Si ibu tadi baru kehilangan anak wanitanya, seorang putri yang wafat. Datang kepada Hasan Al-Basri, "Ya Syekh, saya punya anak wanita masih muda, belum menikah, meninggal dunia. Dan hari ini saya sangat rindu dengan anak saya. Tolong berikan saya amalan, bacaan, dan doakan paling tidak saya bisa mimpi berjumpa dengan anak saya." Karena kita dengan orang yang sudah wafat gak bisa berjumpa kecuali dalam keadaan mimpi. Maka Imam Hasan Al-Basri memberikan amalan kepada wanita tersebut. Pulang si ibu ngamalkan, dibaca amalannya tersebut, sampai akhirnya pada suatu malam mimpi berjumpa dengan putrinya. Di dalam mimpi si anak wanita yang wafat tadi dilihat oleh ibunya pakai pakaian yang mengerikan. Pakaian yang mengerikan, pakaiannya orang ahli neraka yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lehernya terdapat ikatan yang menakutkan. Bangun dari tidur, si ibu tadi pergi ke rumah Imam Hasan Al-Basri seraya menangis. "Ya Syekh, aku melihat anakku dengan pakaian yang menakutkan, seakan-akan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam." Al-Imam Hasan Al-Basri ini orang yang hatinya sangat riqqah, hatinya lembut, ketakutannya kepada Allah luar biasa, sampai orang yang duduk dekatnya itu tertular memiliki rasa takut kepada Allah taala. Jadi Imam Hasan Al-Basri ketika mendengar kisah dari seorang ibu tadi, seorang anak yang diletakkan di dalam nerakanya Allah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung jatuh pingsan karena takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Syekh Hasan Al-Basri ketika pingsan, rupanya dia juga mimpi berjumpa dengan seorang wanita. Tapi yang dijumpai berbeda, wanita dengan pakaian seorang ratu. Di kepalanya ada mahkota, ada berliannya, seakan-akan penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya oleh Hasan Al-Basri, "Engkau ini siapa? Pakaianmu ini ibarat seorang ratu. Apakah engkau ini penduduk surga yang dimuliakan oleh Allah taala?" Maka dijawab sama wanita tadi, "Aku adalah seorang anak wanita di mana ibuku minta amalan kepadamu agar bisa bermimpi berjumpa denganku." Maka Hasan Al-Basri kaget, "Bukankah ibumu mimpi engkau ini dalam keadaan yang mengerikan, pakaiannya menakutkan dan lain sebagainya?" Maka dijawab oleh wanita tersebut, "Na'am, benar, apa yang dilihat oleh ibuku itu benar. Saya, bukan hanya saya, tapi penduduk kubur yang ada di sekelilingku, sekitar 50 orang lebih yang ada di makam tersebut adalah ahli maksiat. Kami selama hidup di dunia gemar berbuat maksiat. Lisan digunakan untuk menggonjing, lisan digunakan untuk menfitnah, mencaci, memaki, mata kita gunakan untuk memandang yang haram. Taatnya kepada Allah sedikit, maksiatnya banyak. Sehingga ketika kita mati, kita semuanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala." Sampai pada suatu malam ada orang yang soleh melewati kuburan kami. Ketika lewat, orang soleh tersebut membaca satu salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya kekasih Allah, salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dibaca oleh orang yang lewat di depan makam mereka yang disiksa oleh Allah. Berkat namanya Nabi Muhammad, berkat salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kami mendengar seruan dari langit Allah yang menyeru, "Angkatlah azab penduduk kubur ini berkat satu salawat yang dipanjatkan oleh orang yang lewat." Satu salawat yang dibaca oleh orang yang melintas tempat tersebut bisa memberikan syafaat kepada 50 orang yang di makam yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala.